Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Tunggu dulu. Woi, kamu ada masalah apa? Ada masalah apa? Lagu semangat berkamu macam ini. Sungguh mati kok kelainan. Ini kebangunan rohani. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Ya, dengar sekarang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yang datang itu siapa? Dia Raja semesta alam. Kepadanya telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Atas nama Dia kita sudah tanam salib di timur, barat, utara, selatan. Amin. Maka hadiratnya ada di sini. Ada di sini. Hari ini dengan hambanya bicara ini, kita lagi konekkan strom itu pergi ke salib yang satu, konekkan strom itu pergi ke salib yang satu, ke salib yang satu, ke salib yang satu. Tempat ini bukan tempat yang biasa lagi. Kasih tahu di kiri kanan, kau pikir apa? Kulihat di wajahmu. Lihat kiri kanan. Kemuliaan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya KKR di Jogja tuh. Terus saya kasih seminar 3 hari di Kaliurang. Baru dong bilang, ibu-ibu datang dari semangat 45 nih. Romo mau minum apa? Dong saya panggil pastor tuh Romo. Saya semangat juga. Romo mau minum apa? Saya bilang kopi. Siang Romo mau minum apa? Saya bilang kopi. Sore mau minum apa? Saya bilang kopi. Dong pusing, sistem error. Lu tanya, terus besok pagi datang dan semangat mau tolong saya lagi. Romo mau minum apa? Saya bilang kopi. Wih, Romo pagi kopi, siang kopi, sore kopi. Kenapa Romo suka minum kopi? Saya bilang, ibu-ibu, saya itu lagi menjaga perawatan warna kulit. Saya minum kopi supaya saya kulit yang hitam tetap terjaga. Kalau saya minum susu nanti belang-belang. Saya pulang ke Papua dong kira saya itu zebra. Kasih tahu di kiri kanan, kau ada kah? Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Weh, tunggu dulu. Kamu jangan nonton saya. Kamu baku lihat di kamu. Saya besok pulang kembali ke Jayapura. Saya kalian undang untuk bikin kalian rohani tumbuh, lalu kalian baku sayang di sini. Amin. Amin. Saya datang sebentar, saya ke Enaro, besok saya kembali Timika lagi, lalu pulang ke Jayapura. Kamu yang akan tinggal di sini, maka lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat. Potra mau lihat pasti kamu ada masalah, sungguh mati. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang torang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang torang semua. Tuhan Yesus tinggalkan sorga turun ke bumi. Dia tender satu proyek yang namanya proyek keselamatan. Karena manusia bikin gerakan tambahan. Tuhan Allah bilang ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Manusia membolehkan yang tidak boleh di hadapan Allah. Lalu manusia memilih jalannya sendiri. Jalan itu namanya jalan menuju kebinasaan dan kekal. Pas itu yang saya bilang.
Manusia. Wih, saudari, kau pustrom itu bikin sata cigi. Apapun agama kita, saudara-saudaraku dari Muslim bilang Isa Al-Masih dilahirkan oleh Siti Maryam. Mereka juga tahu akan hal itu. Jalan menuju sorga sudah ditender dan dimenangkan oleh Yesus. Sampai dia bilang, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika manusia tersesat lagi jalan menuju kebinasaan, Yesus bayar dengan harga yang mahal. Itu yang Bapak PJ Bupati dan Bapak-Bapak Ibu sekalian di tanah ini sudah melakukan. Dengan salib suci, ia menebus kita. Dogiai kecil di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan. Anda adalah saksinya. Bagaimana Anda mengubah tempat ini? Tidak usah lempar ke 1-2 orang. Kita semua bertanggung jawab untuk bikin Dogiai nama naik dalam positif. Amin. Yang jelek itu yang suka jadi provokator. Woi, saya kasih tahu, setan punya tugas itu, dia suka provokasi orang. Bikin jahat-jahat, yang jelek-jelek. Woi, saya kasih tahu, kita nyanyi lagu sekolah minggu dulu. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa. Lebih baik cari Yesus yang penuh cinta. Sungguh mati. Saya kalau nyanyi begitu merasa macam pesawat mau lepas landas itu. Kalau kau terasa itu berarti daya tarik buminya kencang. Firman menjadi manusia supaya kita yang bejana kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Kita menemukan diri kita, wajah kita, kodrat kita, harkat dan martabat kita ketika kita melihat Yesus. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat Allah di dalam Yesus. Kita dekat sama Yesus, hidup Yesus pindah ke sini. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Firman menjadi manusia supaya manusia menjadi ilahi. Natal sesungguhnya adalah perubahan. Kita yang rapuh, kita yang hina, kita yang lemah ini oleh karena kelahirannya di kandang mengubah kita memiliki kemuliaan Allah. Kasih tahu di kiri kanan kawan, kotra kosong. Itu luar biasa, terlalu mahal. Lahir di kandang yang hina. Kenapa saudara-saudara? Orang yang buat-buat jahat, yang rencana jahat, provokasi jahat, ciptakan jahat, Anda itu keluarga dekat dari Lucifer. Kasih tahu kiri kanan, kau dengar tuh. Tidak boleh lagi ada orang merancangkan sesuatu yang negatif di atas tanah ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku dilahirkan mama. Ku tinggal semua pada saat itu ketika ku masuk dalam peti. Rekeningku tinggal, handphoneku tinggal, motor, mobil, suami, istri, pacar yang kau cinta, dia tenaga dalam yang kan biasa SMS itu. Kecuali kau bikin surat wasiat. Kalau saya check out, sapu motor juga ikut di samping sapu peti. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia dan binasa. Lebih baik Cari Yesus yang penuh cinta. hidup sudah susah, mati juga susah, sampai di sana menuju neraka juga susah. Itu yang saya mau kasih tahu sebagai surga.
Kalau tidak kok ke Sorong. Saudara-saudari terkasih, mau ke sorga, firman menjadi manusia, berita tentang sorga ada di Bible ini. Dogiai akan dipulihkan, Dogiai akan berubah, manusia Anda yang hadir saat ini juga akan berubah, dan kita semua akan buat atmosfer di tempat ini berubah ketika kita melandaskan hidup kita di atas Bible ini. Sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu akan mengubah segala-galanya, dan firman itu dia akan standby di ujung sana. Amin. Firman sanggup untuk apa saja. Para nelayan bekerja siang dan malam tidak dapat apa-apa. Yesus akan hidup hadir dalam perahu kegagalan. Lalu dia bilang, bertolaklah, tebarkan jaringmu. Siang-siang itu mereka bisa dapat kelimpahan ikan, sampai dua perahu hampir tenggelam. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka ketika Anda dan saya yang ada di sini, Anda naikkan frekuensi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi salib yang kita tanam, salib yang kita tanam, salib yang kita tanam, salib yang kita tanam, yang akan menghubungkan itu sinyal yang tepat adalah Bible. Baca dan renungkan firman. Kurangi WA, kurangi Facebook, berita-berita hoax, karena muaranya endingnya pasti neraka. Karena itu besok pagi bangun tidur, ku terus mandi. kelainan. Lagu itu lagu bodoh-bodoh, tidak masuk di otak. Kasih tahu kiri kanan, kau dengar nih. Tidak ada lagu yang bangun tidur langsung mandi, yang normal masuk di akal, dan aku percaya adalah bangun tidur ku terus berdoa. Itu bisa karena tidak butuh gayung timba air. Masa bangun tidur langsung mandi? Nanti kasur basah, dan kebiasaan adalah kamar mandi di belakang. Nyanyi pakai aka, macam bodoh-bodoh kah? Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar, bangun tidur ku terus berdoa, menyapa Allah Bapa di sorga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Woi, dengar, kalau kau panggil nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, siapa yang panggil? Woi, di Dogiai yang panggil. Hadiratku ada di sana. Aku menyertai masyarakat semua yang ada di tanah Papua, Dogiai, mulai dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Woi, dengar, kalau kau sungguh mati. Satu pace dia penakut setan, tenaga dalam punya. Tapi dia punya kekuatan. Kalau dia bertemu setan, dia bilang darah Yesus, setan hilang. Dia gaya-gaya. Lain kali dia bertemu setan lagi, dia bilang darah Yesus, setan hilang. Dia gaya-gaya. Kali ketiga dia baku dapatin setan, dia bilang darah Yesus, setan bilang lapor terus. Tapi sebelum setan hilang, setan bilang kali keempat siapa lebih dulu ngomong, baru setan dia hilang. Setan dia tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat, jam 12 lewat sedikit, setan dia standby di dompu WC. Dompu rumah tapi dompu WC. Yo, setan tidak ada, dicerita ini saja ibu. Terus dia kebelet pipis, tapi dia gugup juga. Dia jalan pelan-pelan antara mengantuk dan tidak, tapi paksa itu dia jalan ke belakang. Setan standby di WC.
Pas begitu Pak Cede buka pintu WC, setan bilang, "Hei!" Pak Cede kaget. Baru setan bilang, "Darah Yesus." Pak Cede hilang. Kalau orang yang tidak membaca dan merenungkan firman ini, tidak ada tameng, tidak ada benteng dalam dirinya. Ini bentengnya Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah akan pulang kosong. Firman Tuhan ini bicara tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang anugerahnya, tentang rahmatnya. Baca kitab suci. Hari-hari ini dalam pelayanan saya, suara kecil dalam hati saya bilang, John kasih tahu sama umatku, kitab suci akan hilang. Kitab suci akan hilang. Kasih tahu di kiri kanan, bilang, dengar, kitab suci akan hilang. Kasih tahu dulu. Kalau Anda dan saya, kalau kita repot dengan dunia ini, kita jarang membaca kitab suci dan jarang merenungkannya, percaya, dengar saya ngomong, barang ini dia akan hilang. Karena orang sudah mulai tinggal ini dan semua sibuk dengan WA, Facebook, lama-lama firman ini akan hilang tanpa minta persetujuan dari pendeta, pastor, uskup, siapapun dia. Firman ini akan kembali ke sang sumbernya. Woi, sudah dengar? Ulang. Firman ini yang hamba-hamba baca dan wartakan ini, karena kita sudah mulai mendukakan Tuhan, kasih tinggal dia, kita sibuk di handphone, nanti dia akan pelan-pelan hilang dan akan kembali ke sumbernya dan kita tidak akan dapat lagi. Pegang hari ini, tanggal 13, saya ngomong, dia akan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, belajarlah dari coronavirus kemarin. Coronavirus datang, dia tidak pusing, kau pejabat kah, kau tentara kah, polisi kah, pastor kah, bruder kah, pendeta kah, kaya kah, miskin kah, datang dia check out dan check in tanah. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar itu. Virus itu dia datang, lalu dia serang bagian mana? Bagian oksigen yang gratis ini. Coba tarik nafas, lepas. Kau yang tarik nafas, tidak tarik itu biasa ada tanda-tanda buruk. Tarik nafas dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saya diundang oleh Pemda Waropen. Lalu saya dari Jayapura dengan semangat 45 sampai di Biak. Yang saya tahu itu nanti sampai di Biak pakai Susi Air terbang ke Waropen. Sampai di Biak begini dong bilang, pastor, Susi Air rusak, jadi nanti kita pakai speed. Aduh, Bapak Ibu, saya ini orang gunung nih. Lihat speed. Pastor juga manusia. Saya lihat begini, aduh, baru saya angkat kepala dan Tuhan, kau tim sukses ini siap dari Jayapura ke Biak. Dari Biak sekarang mau ke Waropen, resah dan gelisah. Dia mulai ganggu sapu hati. Kluk 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 kluk. Saya bilang, Tuhan, kalau saya naik barang ini ke Waropen yang terkelihatan sana, Tuhan, kalau ombak dan gelombang sikat, kopu tim sukses satu di tanah Papua check out. Pasti saya lurus. Saya ingat, Tuhan itu selalu mau dipuji. Tuhan itu selalu mau disembah. Ini poin ketiga ya. Poin pertama baca kitab suci. Poin kedua berdoa. Poin ketiga adalah pujian.
Dogiai ini akan dipulihkan Tuhan karena Tuhan bertahta di pujian, maka pujian harus menjadi spirit yang menjiwai Anda. Begitu mulai naik speed itu karena saya gugup, Yesus itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Sementara speed, ya ciki terus saja. Sementara speed jalan lagu-lagu rohani. Saya ciki di sapu otak ini terlalu banyak lagu rohani sampai rambut pamalas tumbuh jadi sekarang sasu botak. Siapa mau ke surga? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tadi berdoa, setelah sudah berdoa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah blender dengan pujian. Di sana menyanyi lagu rohani, di sana nyanyi lagu rohani, di sana nyanyi lagu rohani, di sana nyanyi lagu rohani. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Kemenangan terjadi di tempat ini, di sini ada urapan baru. Di Pastor Puruma itu ada pohon mangga, buahnya sudah masak. Oh bapak, ibu-ibu dong marah kok sampai itu juga cigi lagu rohani. Untuk apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi kalau orang marah nyanyi lagu rohani. Di kantor juga kalau atasan marah nyanyi lagu rohani. Supaya apa? Damai sejahtera antara kau dan saya. Tapi kalau kau tidak isi lagu rohani dalam dirimu, nanti kau boleh hitung 1, 2, 3. Nanti gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini backingan spiritual. Coba lakukan. Lalu kalau kau lagi sakit, kau lagi punya tidak ada berkat di rumah, kau rasa kantong kering, kanker, kantong kering, kau nyanyi lagu rohani saja. Di ujung lagu rohani ada mujizat. Amin. Pernah ada yang datang sama saya baru bilang, Pastor, aduh mama mau melahirkan, air ketuban habis, anak belum keluar. Pastor bingung juga. Pastor ini kan tidak ada istri toh, tidak ada pengalaman yang macam begini. Jadi waktu dia sampaikan keluar terus saya punya otak cari konek nih. Ini bagaimana ini? Setelah bapak saya ada obat, nanti obat ini tolong mama. Bapak percaya obat ini bisa tolong. Saya tidak mau buka karena saat buka begini, bodreks nih, iman kami dua low langsung. Jadi saya tutup. Saya bilang percaya, Bapak percaya. Dia bilang saya percaya. Kita dua berdoa. Tuhan, iman kami sebesar biji sesawi, kami dua gabungkan dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup yang kami tidak bisa. Tolong mama itu supaya melahirkan generasi Papua yang hebat. Saya bilang, Bapak buka tangan, saya taruh sudah, Bapak tutup. Bapak langkah 3 maju jalan, kasih mama minum air banyak. Bapak dia keluar satu pintu pastor Isa naik ke sana sambil hadap salib dan Tuhan Yesus. Kawal itu obat sakit kepala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Sudah beberapa waktu ke depan datang seorang mama dengan membawa sayur dan satu noken di bagian bawah lagi isi anak. Lalu dia bawa datang, dia bilang, anak pastor saya bawa sayur. Saya bilang, mama jual kah? Kasih pastor. Asa kasih saja. Pastor berdoa itu yang anak sudah lahir jadi. Waduh, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Allah yang kita suka semua, tetapi dengan lembah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Allah yang kita Rahim. Begitu besar kasih sayangmu kepada umatmu di tempat ini. Terima kasih Allah, pada waktu yang tepat Engkau hadirkan orang yang tepat untuk pemulihan Dogiai. Hambamu PJ Bupati Martin Ukago bersama jajarannya. Tuhan, semoga kebangunan rohani yang Engkau agendakan ini, kami sudah lihat tanda-tanda alam. Tadi ada hujan gerimis, ada bagus, ada panas. Artinya Tuhan mau kasih tahu, anakku, saya lagi melihat kalian. Saya lagi proteksi Dogiai hari ini. Allah, Engkau pulihkan negeri ini. Satukan hati dan pikiran semua orang yang ada di sini. Masyarakat, TNI, Polri, pemerintah, tokoh agama. Engkau persatukan mereka. Biarlah mereka buat Dogiai nama naik karena pemulihan yang terjadi, rekonsiliasi yang terjadi. Bapa, semua kami ada di Dogiai bukan karena kami mau, tapi benar firman-Mu, rancanganku bukanlah rancangan-Mu. Bukan kamu yang mau, aku yang menempatkan-Mu ada di Dogiai waktu ini untuk melihat pemulihan dan rekonsiliasi ini. Bapa, waktu anakmu berbicara sudah selesai. Bagaimana firman itu menjadi nyata, buat transformasi di tempat ini, kami kembalikan kepada Tuhan. Roh-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami semua. Kami percaya kalau esok masih ada fajar yang baru, Dogiai pun akan diubahkan bersama fajar itu. Waktu hamba bicara selesai, biarlah firman itu dia bekerja sesuai dengan kuasanya. Terpujilah namamu ini dan sepanjang masa. Amin.